Halo teman-teman semua, Namo Buddhaya. Kembali lagi dengan saya, Shirley Adinda Chandra, akan membawakan materi baru terkait kerukunan umat beragama. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam konsep kerukunan menurut pandangan umum. Berdasarkan definisi secara umum, kerukunan adalah suatu sikap seseorang untuk menghargai kebebasan orang lain dan memberikan kebenaran atas keberagaman untuk mendapatkan pengakuan HAM yang bersifat harmonis dan damai meskipun mereka berbeda secara budaya, suku, agama, ras, dan golongan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kerukunan merupakan kesepakatan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan keragaman dalam kehidupan sosial, baik budaya, etnis, maupun agama untuk mencapai tujuan bersama. Di sini ada pengertian kerukunan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Pak Paulus Wirotomo, yang menurutnya kerukunan yaitu upaya mempersatukan makhluk sosial dengan memberikan rasa kenyamanan dan ketentraman baik individu maupun kelompok dengan menggunakan konsep-konsep tertentu agar tercipta integrasi sosial dalam masyarakat. Di Indonesia sendiri, pemerintah secara resmi menetapkan konsep kerukunan antar umat beragama menjadi 3 kerukunan yang disebut dengan istilah trilogi kerukunan. Trilogi kerukunan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kerukunan dari dalam tiap-tiap individu umat dalam satu agama, yang mana ini memiliki pengertian kehidupan beragama yang tentram antar masyarakat yang berbeda agama dan juga keyakinan. Yang kedua, ada kerukunan antar umat atau kelompok keanekaragaman agama, yang berarti kerukunan yang terjadi antara para pemeluk keanekaragaman agama seperti pemeluk agama Buddha dengan pemeluk agama Hindu, Islam, Kristen Protestan, dan juga Katolik dan Konghucu. Dan yang ketiga, ada kerukunan antar umat atau kelompok agama dengan pemerintah, agar diusahakan keharmonisan yang terjadi di antara para penganut atau tokoh agama dengan para pejabat pemerintah untuk saling toleransi dan tenggang rasa terhadap tugas masing-masing dalam hal menciptakan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama. Selanjutnya, kita akan membahas konsep kerukunan menurut pandangan Buddhisme. Untuk membina dan memupuk sikap hidup rukun, Buddha Gautama menyatakan, terdapat 6 dharma yang bertujuan agar saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, saling menghindari percekcokan, yang akan menunjang kerukunan persatuan dan kesatuan. Keenam dharma ini ialah yang pertama memancarkan cinta kasih atau metta dalam perbuatan kita sehari-hari, maka kedamaian, keharmonisan, dan kerukunan dan persatuan akan terwujud. Yang kedua, menggunakan cinta kasih dalam setiap ucapannya berbicara dengan etika yang baik, tidak menyebarkan isu, gosip, dan juga fitnahan. Yang ketiga, selalu mengarahkan pikiran pada keindahan, sama sekali tidak menginginkan orang lain celaka. Yang keempat, menerima buah karma yang baik, kebahagiaan, berusaha tidak serakah, dan membagikan kebahagiaan tersebut kepada orang lain dan rasa kepedulian sosial. Yang kelima, melaksanakan moral atau sila yang beretika dengan sungguh-sungguh dalam pergaulan bermasyarakat dan tidak melakukan sesuatu yang melukai perasaan orang lain. Dan yang terakhir atau keenam, ada mempunyai pandangan yang sama yang bersifat membebaskan diri dari penderitaan dan pengambilan tindakan sesuai dengan pandangan tersebut, hidup harmonis, tidak berdiskusi karena perbedaan pandangan. Dan semua itu tertulis dalam Anguttara Nikaya 3, 288-289. Dan dalam Dhammika 2006 ayat 25-26 berbunyi, janganlah kita hanya menghormati agama sendiri dan mencela agama orang lain tanpa suatu dasar yang kuat. Sebaliknya, agama orang lain pun hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu.
Dengan berbuat demikian, kita telah membantu agama kita sendiri untuk berkembang di samping menguntungkan pula agama orang lain. Dengan berbuat sebaliknya, kita telah merugikan agama kita sendiri di samping merugikan agama orang lain. Oleh karena itu, barang siapa menghormati agamanya sendiri dan mencela agama orang lain semata-mata karena didorong oleh rasa bakti pada agamanya sendiri dengan berpikir, bagaimana aku dapat memuliakan agamaku sendiri, dengan berbuat demikian, ia malah amat merugikan agamanya sendiri. Oleh karena itu, kerukunanlah yang dianjurkan dengan pengertian bahwa semua orang hendaknya mendengarkan dan bersedia mendengar ajaran orang lain. Dengan demikian, ajaran Buddha Gautama melarang umatnya untuk mencela atau tidak menghormati agama orang lain. Selanjutnya, ada peran Buddhisme dalam menciptakan kerukunan hidup beragama di masyarakat yang ditinjau berdasarkan kitab suci agama Buddha. Kitab suci agama Buddha sendiri atau Tripitaka mengajarkan prinsip-prinsip dasar seperti kebajikan, kesabaran, dan kasih sayang. Ajaran Buddha ini menekankan toleransi terhadap perbedaan keyakinan dan mengajarkan untuk menghormati semua makhluk. Dalam praktiknya, Buddha Gautama mengajarkan umatnya untuk dapat berperilaku bijaksana dan memiliki empati kepada makhluk hidup lain tanpa memandang perbedaan seperti agama dan latar belakang mereka. Dengan begitu, terdapat konsep ahimsa atau tidak menyakiti dan juga metta atau cinta kasih dalam agama Buddha yang dapat mendukung terciptanya lingkungan yang harmonis di antara pengikut agama berbeda. Baik, sekarang ada peran tokoh-tokoh Buddhisme yang mempelopori kerukunan beragama. Yang pertama ada Dr. Andes Oka Diputra. Beliau memiliki nama lengkap I Gusti Ngurah Oka Diputra dan memiliki nama Buddhis Dharmaswara. Perjuangannya ini dimulai sejak tahun 1958 bersama dengan tokoh-tokoh Hindu Bali yang mengharapkan agar dapat dibentuk perwakilan bagi pemeluk agama non-Muslim di dalam struktur Departemen Agama. Singkatnya, Dr. Andes Oka Diputra ini dilantik menjadi pegawai Departemen Agama Republik Indonesia. Dan mulai saat itu, beliau juga aktif sebagai Dharma Duta yang berceramah di wihara-wihara dan bersama-sama dengan para biku dan tokoh agama Buddha di seluruh Indonesia. Selain itu, beliau juga gigih dalam memperjuangkan mutu pendidikan agama Buddha di sekolah-sekolah. Beliau juga merupakan pendiri dari Sekolah Pendidikan Guru Agama Buddha yaitu PGA Buddha Empu Tantular di Banyumas, Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Bapak Ciptowadoyo dan PGA Buddha Semaratungga di Ampel Boyolali di bawah kepemimpinan Bapak Sutomo BA. Karena pendidikan agama Buddha begitu penting dan tenaga pendidik yang sangat kurang saat itu, Bapak Dr. Andes Oka Diputra mempelopori diadakannya program ekstra training Guru Agama Buddha. Oleh karena itu, pendidikan agama Buddha menyebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, tokoh kedua ada Empu Tantular. Beliau merupakan seorang penjaga besar Buddhis Empu Tantular yang telah meletakkan landasan Persatuan Kesatuan Rakyat Majapahit dengan syair yang termasuk dalam kitab Sutosoma yang intinya berbunyi Siwa Buddha Bhineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrawa, yang artinya kira-kira ialah Siwa Buddha walau beda tetap satu, sebab tidaklah mungkin kebenaran itu mendua. Terakhir ada pengaplikasian kerukunan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada tidak terjadi sikap saling mencurigai dan selalu menghormati agama masing-masing. Yang kedua ada tidak menghina agama yang diyakini orang lain. Yang ketiga tidak memaksakan agamanya kepada orang lain. Yang keempat menghormati agama orang lain.
Selanjutnya ada beribadah dengan baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian menghormati dan saling bekerja sama antar umat beragama. Dan yang terakhir ialah menjaga kerukunan antar umat beragama. Baik, itu saja materi singkat dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Nama budaya dan Suki Hontu.